Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang program aplikasi pengolah angka, yaitu aplikasinya kita akan menggunakan Microsoft Excel. Tapi di sini gambarnya malah roti. Nah, supaya kita kenyang aja, kita harus selalu menjaga daya imun tubuh untuk tetap sehat. Nah, gitu ya, maksudnya gitu. Nah, program aplikasi pengolah angka ini adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang berupa angka dan teks, misalnya yaitu laporan keuangan, laba rugi, data siswa, buku kas, data penduduk, dan lain-lain. Nah, sebelum menuju ke pokok selanjutnya, kita akan memperkenalkan dulu tampilan dari aplikasi pengolah angka itu sendiri. Ya, kita keluar dulu untuk membuka. Baik, untuk membuka Microsoft Excel kita bisa melalui Start, bisa melalui ini, pada menu ini, atau kita bisa cari Excel di sini ya, Excel. Nah, ini akan terbuka dengan sendirinya. Nah, ini sama tampilannya dengan Microsoft Word, namanya Start Screen. Nah, pada tab Home ini ada menu Home, isinya adalah kita untuk membuka lembar kerja baru ini menggunakan blank workbook. Kemudian di sini sebelahnya ada beberapa template yang bisa kita buka. Kemudian pada Recent ini adalah dokumen yang terakhir kita buka. Nah, ini ada Recent. Kemudian ada menu New, ini untuk membuka lembar kerja baru, blank workbook, sama seperti tadi ya, sama. Di sini ada template-nya juga. Kalau Open ini adalah untuk membuka dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita kembali ke Home atau New boleh. Nah, kita misalnya klik New, kemudian blank workbook. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel, berbeda dengan Microsoft Word ya. Kalau Microsoft Word itu kan kanvasnya sama seperti kertas persis. Nah, kalau Microsoft Excel ini terdiri beberapa sel. Nah, ini namanya sel ya. Saya jelaskan dulu tentang sel ya. Nah, ada yang namanya workbook. Di Microsoft Excel itu ada yang namanya workbook, itu adalah kumpulan dari beberapa worksheet. Nah, ada beberapa sheet, nanti kita bisa membuat banyak sheet di Microsoft Excel itu. Nah, misalnya di sini adalah ada 3 sheet, 1 2 3 sheet, ini namanya workbook. Nah, ini akan menjadi sebuah workbook dari beberapa sheet ini. Jadi workbook intinya adalah kumpulan dari beberapa sheet. Nah, kemudian kalau worksheet itu sendiri ini adalah kumpulan kolom dan baris yang membentuk worksheet. Intinya adalah kalau worksheet itu adalah kumpulan dari beberapa sel ya. Kumpulan dari beberapa sel. Sel itu ini sel. Nah, kotak-kotak ini namanya sel. Nah, worksheet itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan selanjutnya. Nah, kalau sel ini adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, yang disebut sel ini adalah yang kotak-kotak ini namanya sel. Setiap kotak ini namanya sel. Ketika kita mengklik di B3, oh, ini salah ya. Ini harusnya angkanya B3. Nah, tadi salah klik, salah mencontohkan. Saya langsung contohkan aja di Microsoft Excel-nya karena ini salah. B3 ini. Nah, di sini akan tertuliskan B3. Ini namanya sel. Baik. Untuk menu-menunya itu hampir sama dengan Microsoft Word ya, tapi ada perbedaan di sini. Pada tab Home di sini ada ribbon clipboard, ada font, ada alignment,
ada phone number, ada style, ada cell, ada editing, dan lain sebagainya. Bahkan nanti bisa dipelajari di bukunya ya. Ini ada menu-menunya. Kemudian ada insert, ada tab insert. Nah, di sini juga memuat banyak ribbon ya, banyak ribbon. Kemudian pack layout, ada formula, ada data, review, view. Nah, nanti kita akan jelaskan, nanti kita akan pelajari menu-menu ini sambil jalan. Mudah-mudahan bisa tatap muka, jadi kita bisa praktek di lab komputer ya. Nah, ini tentang Microsoft Excel. Ini aplikasinya Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya kita akan memperkenalkan tentang penggunaan pointer. Pointer di sini adalah seperti ini ya. Ini namanya pointer. Yang bergerak ini namanya adalah pointer. Nah, ini ada 3 macam pointer di dalam Microsoft Excel. Yang pertama adalah ini ya, tanda plus tapi besar, agak besar. Ini fungsinya untuk membuat blok memilih daerah yang akan diolah. Ini namanya pointer ini, yang agak tebal. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan. Nah, ini kita tulis angka 1, 2. Nah, kita akan menggunakan pointer yang berbeda. Ini kita blok menggunakan pointer ini. Kemudian kita coba arahkan pointernya ke kanan bawah, maka pointernya akan berubah menjadi plus kecil. Nah, ini berfungsi untuk menyalin blok ke sel yang dilalui. Nah, contohnya adalah ini. Ketika 1, 2 kita tulis, ketika kita tarik ke bawah, nah, di sini akan bergerak angkanya, akan berurutan. Nah, ini. Nah, seperti ini. Seperti proses mengcopy ya. Nah, kemudian ada bentuk kursor yang lain. Ada bentuk kursor yang lain, yaitu kita bisa memindahkan dengan kursor ini. Jadi perlakuannya beda ya. Kalau nanti kursornya seperti ini, berarti kita memblok seperti ini ya. Kalau ini adalah melalui sel yang dilalui. Nah, kalau ini tanda plus tapi di sudut-sudutnya ada tanda panahnya. Nah, itu fungsinya untuk memindahkan objek. Misalnya kita klik, kita geser ke sini. Nah, ini akan memindah. Paham ya, anak-anak? Nanti bisa dipraktekkan kalau di rumah punya komputer. Seperti ini, kita ulangi lagi. Tet, dah. Itu, seperti itu. Kita undo untuk mengembalikan perintah. Nah, kemudian kita akan memperkenalkan yaitu tentang pointer yang ada di keyboard, menggunakan pointer tapi di keyboard. Nah, kita tampilkan saja on screen keyboard ya, on screen keyboard di sini. Ini supaya memudahkan saja ketika nanti anak-anak itu memegang keyboard itu sama persis dengan ini. Nah, pointernya kita letakkan di sini. Yang pertama, kita akan memperkenalkan ini. Anak panah ke kanan. Ini nanti ketika diklik akan pindah satu sel ke kanan. Kemudian anak panah ke kiri. Nah, ini juga akan pindah satu sel ke kiri. Anak panah ke atas. Akan pindah satu sel ke atas. Anak panah bawah. Kemudian di sini ada tombol backdown, PGDN. Nah, ini artinya adalah backdown itu akan menggulung dokumen satu layar ke bawah. Kita contohkan ini aja. Kita buka tab baru. Saya buka dokumen baru. Ini yang dari template ya. Ini hanya untuk memudahkan saja. Backdown, kita klik backdown. Nah, ini akan memindah satu halaman ke bawah. Kemudian pack up, PG up, ini akan menggulung satu halaman ke atas.
Kemudian ada lagi tombol kombinasi kontrol. Nah, yaitu ada kombinasi kontrol, misalnya kontrolnya ditahan, nanti di keyboard kontrolnya ditahan, kemudian kita menekan anak panah ke bawah. Nah, ini langsung akan menuju dokumen terakhir yang dibuat. Nah, setelah ini nggak ada lagi dokumennya. Nah, kalau kita menekan tombol kontrol lagi, kemudian kita kembalikan ini anak panah ke atas. Nah, nanti ini akan berubah, akan menuju ke yang paling atas. Kemudian ada kontrol N, misalnya ini CTRL plus N, di sini ada N. Ini akan memindah pointer ke akhir dokumen. Tadinya kan di sini ya, di produk, kemudian kita klik N. Nah, kita bisa lihat, nah, akan pindah ke sini. Ini adalah di akhir dokumen. Kita coba kombinasikan Ctrl N lagi, kemudian home. Ini nanti akan kembali ke dokumen awal. Ini di sini A1 seperti itu. Kemudian ada lagi, tidak hanya kontrol tapi kombinasi antara ALT dan pack down. ALT dan pack down, ALT dan pack up. Kita coba saja. Nah, kita kombinasikan ALT dan pack down. Apa yang terjadi? Ini akan menggulung satu layar ke kanan. Pack down, maaf, satu layar ke kanan. Oh, maaf ya. ALT pack. Nah, ini. ALT pack down. Ini akan menggulung satu layar ke kanan. Nah, ini kan sudah AC ya. Nah, kita coba dari di sini ALT plus pack up. Nah, akan menggulung satu layar ke kiri. Pack up. Nah, ini ya. Saya ulangi, ALT pack down. Nah, ke kanan. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh beberapa tombol kombinasi. Selanjutnya kita akan memperkenalkan yang namanya data tabel. Nah, data label, maaf ya. Data label. Nah, data label ini adalah merupakan data yang berupa teks atau karakter yang tidak dilakukan operasi matematika. Nah, contohnya adalah misalnya nama. Pokoknya huruf atau teks yang tidak bisa digunakan untuk istilahnya operasi matematika. Jadi di sini kan fungsinya untuk mengolah data angka ya seharusnya. Tapi data teks juga bisa kita olah di sini. Misalnya ini nama, kemudian ada gabungan angka dan huruf, misalnya AA, plat nomor ya. Nah, ini biasanya ini data label ini nanti akan rata kiri. Tapi ada data yang bisa kita olah, misalnya Senin. Kita coba, ini bisa enggak? Nah, ini data teks yang bisa kita olah. Senin, Ahad, Selasa. Oh, ini harusnya Minggu. Ahad nggak bisa. Harusnya Minggu barangkali ya. Oh iya benar. Nah, ini data label yang bisa kita olah, artinya bisa kita urutkan. Misalnya lagi Januari, Februari. Nah,
Kita coba kita urutkan. Nah, ini bisa. Ini data label yang bisa kita olah, yaitu hari dan bulan. Hari dan bulan bisa kita olah. Kemudian yang kedua yaitu adalah data numerik, data value. Data value. Data value itu yang pertama adalah numerik. Nah, numerik ini adalah data misalnya kasaran angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pokoknya data angka. Nah, ini akan menjadi rata kanan. Kalau numerik ini akan menjadi rata kanan. Contohnya, nah, data numerik ini yang nanti kita bisa olah. Misalnya saya kasih angka berapapun ya. Nah, saya akan menjumlahkan ini. Saya akan menjumlahkan ini ya. 125 ditambah 253. Nah, cara menjumlahkannya adalah dengan cara klik sama dengan, kemudian diklik 125 plus 253, enter. Nah, ini nanti jumlahnya akan ketemu. Nah, ini data value seperti itu. Kemudian formula. Data value itu ada formula. Formula di sini yaitu seperti formula pada umumnya, yaitu ada penambahan, ada pengurangan atau minus, kemudian perkalian di sini disimbolkan dengan bintang ya. Kemudian ada pembagian slash. Aduh, di sini kok nggak bisa ya ditulis. Pembagian. Nah, seperti ini ya. Nah, pembagian, kemudian pangkat. Nah, pangkat nanti kita tulis di sini. Nggak bisa. Nah, ini adalah penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Nah, nanti ada banyak formula yang bisa dipelajari. Ada banyak lagi formula. Nah, di sini ada. Nah, pokoknya banyak sekali. Ada sum, ada average, if, hyperlink, count, mix up, lift, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya. Bisa dipelajari di sini nanti. Nah, kita akan sampai di sini besok. Nah, itu hanya contoh sekedar saja dari penjumlahan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara pengaturan baris dan kolom. Baik, pada pengaturan baris dan kolom kita bisa mengatur lebar dan tinggi kolom atau baris. Caranya adalah misalnya ini ya. Misalnya ini saya beri, nah ini saya beri apa ya istilahnya, border ya, border. Nah, ini untuk mengatur lebar baris dan kolom kita bisa menggunakan langsung pointernya. Ini ketika kita arahkan ke ini, ke atas ini ya, A B C D E F, ke kolom A B C. Kalau di tengah-tengah kolom maka kita akan menyorot. Tapi kalau kita arahkan di tengah antara B dan C ini, itu artinya kita akan menggeser kolom. Kita bisa mengatur lebar dan kecilnya kolom. Ini baris juga sama. Kalau kita klik di baris ketiga, ini akan menjadi menyorot. Tapi kalau kita klik di antara 3 dan 4, maka kita akan mengubah barisnya. Nah, bagaimana kalau misalnya baris ini kan baris pertama, baris kedua. Nah,
ini nanti kalau kita rubah seperti ini, kita tidak akan tahu ukurannya persis. Nah, kita bisa blok semuanya untuk mendapatkan ukuran yang sama. Contohnya ini, kita lebarkan ini, nanti ukurannya sama. Ini kita bisa lihat ini. Ketika klik height-nya 18, klik di sini lagi ya, height-nya 18, height-nya 18. Ini nanti ukurannya akan sama. Sama dengan ini. Di sini juga sama. Ketika kita diblok semuanya, yang paling enak ini memang. Yang paling enak ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian cara lain untuk membuat ini lebar dan kecilnya kolom, kita bisa tab home, kemudian format ya. Row height. Ini di sini ada tab format, kemudian ada menu row height. Nah, kita bisa memilih ukuran barisnya. Di sini tadi 18 sama ya, berarti kita rubah menjadi misalnya 30 supaya kelihatan lebarnya. Oke. Kelihatan lebarnya kan kalau kita kembali. Nah, tadinya seperti ini. Format. Kita ganti 35. Nah, kemudian kita yang tadi ini ABC. Yang ABC kita samakan dulu. Atau kita buat nggak sama aja, kita blok, kemudian kita ke tab home, kemudian format, column width kita karena di sini kolomnya berbeda-beda, maka kolomnya akan menjadi 0. Kita samakan aja, misalnya 40. Oke, nah seperti ini. Kalau tadi kita menggunakan tab home kemudian format kolom. Nah, terserah nanti kalian mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan yang mana juga terserah. Yang penting nanti tabelnya jadi. Nah, misalnya ini ya, data label. Data label ini kan nabrak. Ini dilalui 2 sel ya. Data label ini melalui 2 sel. Jadi harusnya kan 1 sel supaya tidak nabrak. Ini bisa kita klik di sini, double klik, supaya nanti bisa memuat 1 sel aja. Double klik, tik. Nah, ini nanti sudah akan langsung apa ya istilahnya merge sel. Jadi datanya akan sesuai dengan selnya. Kemudian yang ini juga Februari ini juga nabrak, makanya kita double klik aja. Dah. Kita akan kembalikan seperti semula. Ini kan lebar kolom nggak sama ya, lebar baris maaf. Ini lebar baris dengan yang pertama dengan yang kedua kan nggak sama. Kita ingin kembalikan ini. Nah, ini diblok aja. Diblok dari atas ini, kemudian di double klik saja. Di sini, jangan di sini. Di sini juga nggak apa-apa. Misalnya di sini juga nggak apa-apa, diklik aja, tik. Nah, dia akan kembali lagi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menghapus baris? Nah, gampang sekali menghapus baris. Misalnya ini barisnya saya hapus. Saya hapus baris di kata-kata minggu ini. Tinggal klik kanan, kemudian delete. Nah, ini ya akan terhapus, cuma ini aja. Kemudian kita akan menghapus seluruh baris. Klik kanan, ini disorot dulu, baris ke-7, kemudian klik kanan, delete. Baris ke-7 akan terhapus semuanya. Menghapus kolom juga sama. Ini misalnya kolom C kita akan hapus. Klik kanan, delete. Nah, ini menghapus kolom. Memindahkan data sama seperti tadi ya. Misalnya ini
bulan Februari, Maret, April kita pindahkan ke sini. Mei, Juni kita pindahkan ke sini. Agustus, September, Oktober kita pindahkan ke sini. Ini memindah data. Gampang sekali kan memindah data. Jadi kuncinya adalah di pointer. Kuncinya adalah di pointer tadi ya. Nah, silakan nanti kita pelajari lebih lanjut. Bisa pelajari di rumah masing-masing sambil menonton video ini, atau nanti kalau yang nggak punya laptop kita pelajari di lab. Semoga kedepannya kita sudah bisa masuk normal ya. Kemudian sebelum kita tutup, kita simpan dulu. Misalnya ini adalah dokumen yang telah kita buat, kita simpan dulu. Cara menyimpannya sama dengan di Microsoft Word. Kita bisa klik file, kemudian save. Kita beri nama, kita cari folder yang sudah pernah kita buat ya, yaitu ada di D Informatika. Informatika. Ini ya, Informatika, double klik aja. Kemudian file name-nya ini secara default akan book 1. Kita beri nama latihan 1. Nah, sudah. Kita buat folder ya, new folder. Kita punya folder untuk membedakan antara yang Word dan Excel. Kita buat MS Excel. Klik di sini kemudian open. Nah, kita simpan di sini. Nah, di sini pada save as tiba, Excel workbook ini akan secara default akan menyimpan sebagai Excel workbook. Ini kebetulan Excelnya adalah 2019, maka Excel workbooknya adalah XLSX. Untuk bisa dibuka di Excel sebelumnya, kita bisa menyimpannya di sini. Excel 97 sampai 2003 supaya bisa dibuka di Excel sebelumnya, supaya dokumennya tidak acak-acakan. Nah, tapi kalau kita mau simpan kita dokumennya untuk konsumsi sendiri, ya udah Excel workbook aja, kemudian save. Udah, ini selesai. Nah, kalau sudah di save, maka subtitlenya akan berubah menjadi latihan 1. Nah, gitu ya. Kalau sudah di save, tinggal kita bisa tutup. Tutupnya bisa lewat sini atau bisa file kemudian close. Kita coba klik. Kalau close nanti akan menutup lembar kerjanya. Nah, untuk menutup aplikasinya kita gunakan ini, close. Udah. Nah, gitu aja ya. Kita lanjut pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.